mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, menganggap kelompok Syiah Rafidhah sudah keluar dari Islam karena mencela, membenci para sahabat Ar-Rasul SAW. Imam Ibnu Katsir, nanti dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika mentafsirkan surat Al-Fatah ayat yang ke-29, ayat yang terakhir dari surat Al-Fatah, di situ ada kata-kata liyaghidha bihimul kufar. Kalau kita baca lengkap ayatnya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Waladina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras kepada orang-orang kafir, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat para sahabat Rasul sujud rukuk mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud-sujud mereka di wajah-wajah mereka. Zalika masalahum fit Taurati wa masalahum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Kata para ulama, Allah telah memuji para sahabat sebelum para sahabat terlahir ke dunia ini. Allah telah memuji mereka dalam kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Allah mengatakan, Zalika masalun fit Taurati wa masalun fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Perumpamaan mereka, kata Allah, seperti pohon tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu membesar dan mengokohkan batangnya, membuat orang yang menanamnya takjub. Membuat Rasul takjub kepada para sahabat. Dan kata Allah, liyaghidha bihimul kufar. Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Liyaghidha bihimul kufar. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tersebut, tafsir Ibnu Katsir, wa min hadil ayah intaza'al Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid. Bahwasanya Imam Malik dengan berdasarkan ayat ini mengatakan kelompok Syiah Rafidhah kafir. Wa min hadil ayat intaza'al Imam Malik rahmatullah alaih fi riwayatin anhu bi takfir rawafid li annahum yubghina sahabah. Dari ayat ini Imam Malik berdalil untuk mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ini diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, Imam Ahmad mengatakan laisatir rafidhatu minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidhah bukan termasuk Islam sama sekali. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahmani wa rahmakumullah. Dan di antara kesesatan, kekufuran kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah, mereka menuduh Ahlu Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sejak dahulu menyebarkan permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin. Bahkan dalam sejarah merekalah yang senantiasa menjadi musuh dalam selimut bagi kaum muslimin. Contoh kata para ulama, runtuhnya kekhalifahan Al-Abbasiyah di tangan tentara Tartar itu diantara sebabnya karena makar yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang masuk ke dalam kekhalifahan tersebut. Di antaranya Al-Qummi dan An-Nuri. Ya. Di situ kata para ulama, mereka yang dahulu merancang hancurnya kelompok atau hancurnya kekhalifahan Al-Abbasiyah. Mereka punya jabatan di kekhalifahan, kemudian mereka yang mengurangi bala tentara kaum muslim dikurangi. Agar ketika nanti tentara Tatar masuk, mereka yang akan mudah menghancurkan
kekhalifahan Al-Abbasiyah. Ini dalam sejarah. Kemudian ada kelompok mereka juga, kelompok Syiah Al-Qaramithah. Kata Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kejadian tahun 300 Hijriah atau 317 Hijriah, ketika mereka punya Daulah Fatimiyah di Mesir, mereka mengutus pasukan untuk membantai kaum muslimin yang sedang haji. Ini sekali lagi lihat, kitab Bidayah wa Nihayah karang Ibnu Katsir tentang kejadian tahun 317 Hijriah, bagaimana mereka ketika punya Daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu itu mengutus pasukan di bawah komando panglima mereka yang dijuluki Abu Thahir untuk membantai kaum muslimin. Dan betul terjadi. Bagaimana kaum muslimin pada waktu tanggal 8 Dzulhijjah ketika awal start untuk haji, mereka dibunuh di Masjid Haram ketika mereka sedang tawaf. Jasad-jasad mereka dibuang di sumur Zam-Zam. Dan mereka pun mencungkil Hajar Aswad di bawah ke negeri mereka tersebut. Ini yang menunjukkan bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah ataupun kelompok Syiah Batiniyah Al-Qaramithah dan yang semisal dengan mereka itu luar biasa kebencian dan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kelompok Syiah Rafidhah itu lebih berbahaya daripada kelompok teroris yang ada dari kelompok Khawarij. Nanti akan insyaallah kita sampaikan tentang kelompok Khawarij. Tapi intinya kelompok Syiah Rafidhah sebetulnya lebih kejam daripada kelompok teroris yang ada sekarang ini. Dan itu yang terbukti dalam sejarah mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keyakinan dan kesesatan mereka, mereka mengatakan bahwasanya man hajja isrina marrah ta'dilu ziyarata qabr Husain marratan. Bahwasanya berhaji ke Baitullah Al-Haram 20 kali itu sama pahalanya dengan 1 kali ziarah ke kuburan Husain. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kata mereka, tidaklah tanah haram, tanah Mekah itu dimuliakan oleh Allah kecuali karena sebab tanah Karbala, tempat meninggalnya Al-Husain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelecehan mereka kepada syiar-syiar Islam dan kaum muslimin. Masihkah ada dalam hati orang yang mengatakan muslim kecintaan kepada mereka? Adakah dengan bukti-bukti yang nyata tersebut kita masih menganggap mereka saudara kita kaum muslimin? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak ulama-ulama salaf mengeluarkan mereka dari Islam dan kaum muslimin. Seperti yang kita contohkan tadi Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian tadi. Demikian pula dengan Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari mengatakan, ma ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awir rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, apakah di belakang Nasrani, atau aku salat di belakang kelompok Jahmiyah atau kelompok Syiah Rafidhah. Sama-sama al-kufar. Tidak sah salat di belakang mereka. Demikian pula ada ulama salaf yang bernama Ahmad bin Yunus rahimahullah pernah berkata, lau anna yahudiyan zabaha syatan warrafidhi zabaha syatan la akaltu min dabihatil yahud wa la akaltu min dabihatir rafidhi li'annahu murtaddun anil Islam. Kata seorang ulama salaf yang bernama Ahmad bin Yunus yang mengatakan, seandainya ada seorang Yahudi menyembelih seekor kambing dan ada seorang Syiah Rafidhah menyembelih kambing juga, aku akan makan dari sesembelihannya orang Yahudi karena dia termasuk Alkitab yang Allah katakan wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Makanannya Alkitab, sesembelihannya Alkitab halal bagi kalian. Namun kata Ahmad bin Yunus tadi, namun aku tidak mau memakan dari sesembelihannya orang Syiah Rafidhah karena dia murtad dari al-Islam. Ini sikap dan ucapan tegas para ulama-ulama
Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala. Karena memang terbukti dalam kitab-kitab Syiah Rafidhah, bahkan juga kajian-kajiannya mereka itu sangat berbeda dengan ajaran Islam dan kaum muslimin. Kalaupun ada yang mengatakan, mereka juga mengatakan tentang wajibnya sholat dan sebagainya, maka dijawab oleh para ulama, mereka ini seperti kaum munafikin. Mereka punya akidatut taqiyah, punya an-nifaq, menampakkan keislaman mereka di hadapan kaum muslimin, namun mereka menyembunyikan kekafiran, kekufuran mereka. Dan itu yang sekali lagi terbukti dalam kitab-kitab induk mereka, bagaimana kekafiran-kekafiran dan kesyirikan-kesyirikan mereka. Bahkan mereka juga lebih menyanjung imam-imam mereka daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ada dalam kitab mereka yang judulnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dikatakan di situ oleh penulisnya, wa min darurati mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata sang penulis kitab Al-Hukumah Islamiyah, di antara mazhab atau akidah kita orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu kami meyakini imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh nabi yang diutus oleh Allah. Jadi kata mereka, imam-imam mereka itu kedudukannya lebih dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Inilah pelecehan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tokoh mereka juga dalam kitabnya Kashful Asrar mengatakan kurang lebihnya bahwasanya Nabi Muhammad itu biang kerok adanya perpecahan umat. Dikarenakan Nabi Muhammad itu tidak menjelaskan kepada umat siapa khalifah sepeninggal beliau. Itu tuduhan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu tidak aneh. Kalau Allah mereka sudah cela, kalau mereka sudah mencela Allah, mereka juga mencela Al-Quranul Karim, mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Makanya beda rukun iman mereka dengan rukun iman kita. Demikian pula dengan rukun Islam mereka. Beda dengan rukun Islam kita. Seperti tadi, mereka ketika mentalkin, mendikti orang masuk ajaran mereka, didikti 4 kalimat syahadat, bukan 2 kalimat syahadat. Kalau kita pelajari mereka, bagaimana mereka sholat juga demikian. Mereka menjamak sholat mereka menjadi 3 waktu. Subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, dan al-isya. Dan mereka punya keyakinan tentang adanya Imam Mahdi mereka yang masih sembunyi di Gua Sirdap sana. Mereka meyakini kalau Imam Mahdi nanti muncul, Imam Mahdi akan membangkitkan Abu Bakar wa Umar, menghidupkan lagi Abu Bakar wa Umar, kemudian akan menyiksa Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillah min dzalik. Ini Imam Mahdi versi Syiah Rafidhah. Adapun Ahlussunnah meyakini akan ada Imam Mahdi di akhir zaman, namanya seperti nama Nabi Muhammad, yaitu Muhammad, dan ayahnya sama namanya dengan ayah Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Cuma kapan keluarnya Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Ini masalah gaib. Tidak boleh kita meramal-ramal tahun berapa munculnya Imam Mahdi tersebut. Jangankan meramal orang lain. Kita ini tidak tahu, kata Allah, wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Apalagi meramal tentang Imam Mahdi dan sebagainya. Sekali lagi, Ahlussunnah mempercayai adanya Imam Mahdi, namun sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas tentang kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah, beserta ucapan sebagian ulama as-salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka telah mengeluarkan kelompok Syiah Rafidhah dari al-Islam karena memang banyak ucapan, keyakinan dan perbuatan mereka yang membatalkan pengakuan mereka sebagai Islam dan kaum muslimin.